You are now hearing LivePod, PPI Liverpool Podcast, Living in New Era of Liverpool. Bersama kami, PPI Liverpool, akan membahas info menarik seputar kehidupan pelajar Indonesia di Liverpool, mulai dari sports, music, uni life, traveling and food, dan info menarik lainnya. So, stay tuned! Halo semua, selamat bergabung di LivePod, podcast Perhimpunan Pelajar Indonesia di Liverpool. LivePod mulai saat ini akan hadir setiap bulannya untuk menemani teman-teman dengan menyajikan informasi seputar olahraga, musik, makan dan perjalanan, info tentang beasiswa dan perkuliahan, serta info menarik lainnya dari Liverpool. Yap, bener banget. Nah, untuk episode kali ini kita akan ditemani oleh Dinar dan saya sendiri, Pungki, selama beberapa menit ke depan. Melalui episode perdana bertajuk Hello Goodbye Liverpool, kami mewakili PPI Liverpool ingin menyambut teman-teman yang baru saja bergabung dengan keluarga besar PPI Liverpool, juga teman-teman pendengar lainnya dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita sudah kedatangan kedua teman kita yang luar biasa, dan mereka berdua ini baru saja menyelesaikan studi mereka di Liverpool untuk berbagi pengalaman mereka selama studi di sini. So, please welcome Arthur dan Ajeng. Hello. Hai. Halo. Halo Arthur dan Ajeng. Pertama kita mau ngucapin nih, congratulations ya buat kalian. Teman-teman pendengar LivePod, Arthur ini lulusan dari University of Chester dan Ajeng lulusan dari John Moores University. Boleh dong kalian perkenalkan diri masing-masing, bisa dimulai mungkin dari Arthur duluan. Ya, nama saya Arthur Bramana Gibrananto dan udah 3 tahun di Chester, tepatnya di Warrington karena itu cabang uni lainnya, dan saya ngambil TV Production and Film Studies. Saya ngambil itu karena saya punya saya ngerasa punya passion dan hobi dalam bidang itu yang banyak, dan saya ingin membuat karya dari bidang itu. Dan juga saya di Indonesia sekarang, udah pulang. Halo, nama aku Ajeng. Aku kuliah di Liverpool John Moores University. Itu salah satu kampus modern yang ada di Liverpool. Aku ambil jurusan International Global Crime. Jadi aku tuh di sini tuh 1 tahun program master, dan aku ikut dalam program beasiswa dari British Council juga. Kenapa aku ambil Global Crime di Liverpool? Soalnya pertama jurusan aku itu adanya di Liverpool John Moores International Crime itu. Terus aku ngambil master dengan jurusan itu juga karena S1 aku dulu aku udah bahas tentang international crime untuk skripsi, jadi aku ngelanjutin itu yang memang udah sesuai track aku gitu. Dan kalau mungkin tadi Arthur bilang dia udah pulang, aku masih di Liverpool sekarang, tapi udah lulus. Ya tinggal nunggu ijazah aja, terus baru pulang. Gitu. Makasih. Oke. Nah, aku mau ucapin congratulations sekali lagi buat kalian karena udah lulus. Terus boleh cerita sedikit dong gimana perasaan kalian nih setelah lulus? Mungkin coba Arthur dulu mungkin yang udah pulang ke Indo. Gimana ya rasanya? Lega banget sih. Yang pasti lega banget. Udah selesai, udah hampir 4 tahun di sana. Oh ya, dan juga buat tambahin, sebelum di Warrington itu, saya foundation dulu di Plymouth, itu deket Cornwall, itu di bawah bangetnya UK, di south-nya banget. Dan ya juga rasanya lega banget, apalagi di saat pandemi gini. Tapi yang ngerasa kurang tuh gak ada graduation-nya tuh virtual. Mungkin jeleknya di situ ya, lulus di saat-saat seperti ini. Jadi kita harus nambahin perasaan diri kita sendiri kalau kita udah lulus dan tapi kayak ya yang udah pulang enak sih, yang pasti itu di bareng keluarga, teman-teman dan lain-lain. Tapi ya kurangnya itu aja, nggak ada suasana lulus yang happy, yang gede gitu kan, nggak ada graduation
yang harusnya di Chester Cathedral bareng teman-teman, bareng keluarga datang dan juga ikut seremoninya nggak ada. Paling ya kurangnya di situ sih. Tapi overall lega, seneng, dan bersyukur banget. Itu. Iya, benar banget. Kalau Ajeng gimana, Jeng? Perasaannya, Jeng? Sama sih, lega banget sih pastinya. Karena yang kemarin aku ngerjain tesis aku itu pas banget lockdown UK pertama itu kan. Jadi kayak aku bener-bener nggak bisa ketemu orang, dan nggak cuma harus ngerjain tesis doang, tapi berbarengan dengan aku ngerjain tugas akhir semester juga, semua esai yang emang bener-bener kayak the pressure is real gitu. Jadi setelah semuanya ini selesai itu bener-bener lega banget, kayak mau ngapain aja tuh terserah gitu. Kayak semua beban tuh hilang. Dan iya sih, aku juga ngerasain sih apa yang Arthur rasain, kayak kurang ya nggak bisa ada graduation gitu, karena aku supposed to be ada graduation itu Oktober kemarin, tapi karena lagi pandemi gini kan jadi semuanya ditunda sampai tahun depan kan. Jadi kemarin aku itu ya aku bikin kenang-kenangan sendiri aja, aku foto pakai toga, aku foto-foto sendiri gitu. Jadi kayak aku nggak ngerasa kurang-kurang banget gitu. Ya mengisi sesuatu yang kehilangan itulah graduation itu gitu. Tapi so far ya happy sih karena semua udah kelar, tanggung jawab semua udah kelar. Iya, benar-benar. Iya sih, struggle is real ya. Nah, kalau boleh tahu tuh dulu kalian berdua kenapa sih bisa milih Liverpool gitu? Kenapa nggak atau di sekitar Liverpool? Kenapa nggak mungkin di London atau di kota-kota lain, Edinburgh gitu? Bisa juga jadi apa ya, motivasi buat teman-teman yang punya rencana kuliah untuk melanjutkan studi di Liverpool dan sekitarnya, tapi juga masih galau atau ragu menentukan pilihan gitu. Mungkin bisa cerita sedikit. Boleh aku dulu cerita? Boleh, silakan, bebas. Kalau aku itu kan kayak tadi yang pas pertama aku cerita, karena aku sebenarnya sebelum ke UK, itu yang aku searching dulu itu bukan kampus mana yang jurusan yang aku mau itu bagus gitu. Tapi aku searching dulu jurusan aku, baru aku cari adanya di university apa gitu kan. Nah, kebetulan jurusan dan modul-modul yang aku mau itu adanya di Liverpool sini. Terus aku lihat Liverpool itu juga kotanya yang nggak terlalu crowded banget. Salah satu kenapa aku nggak mau pilih London adalah karena pertama, living cost-nya tinggi, terus terlalu crowded. Nah, kalau Liverpool tuh menurut aku emang ini kota nggak terlalu besar, nggak terlalu crowded, jadi enak aja gitu buat belajar gitu. Itu sih salah satu kenapa aku milih untuk belajar di sini gitu. Dan lagi pula kan kalau Liverpool kota kecil gini juga apa-apa nggak terlalu mahal ya. Kalau ke kampus juga aku nggak perlu naik kendaraan umum atau fasilitas umum gitu, tinggal jalan kaki, juga akomodasinya murah. Terus kalau makanan pun mau beli take out pun nggak semahal di London atau Edinburgh gitu. Gitu sih kok aku. Kalau Arthur gimana nih? Kenapa milih Liverpool? Pas itu, pas masih di foundation di Plymouth, itu kita ada kayak semacam field trip gitu, dan kita keliling UK. Dari Plymouth kita ke North Cumbria, kita ke Chester, ke Liverpool. Nah, terus kita turun waktu itu di Chester, dan itu dekat Liverpool juga. Itu apa ya, yang dirasa tuh pertama kotanya nggak gitu gede, dan juga nggak gitu sepi, jadi pas banget. Dan yang saya rasa pertama itu suasananya. Pas jalan tuh ada peninggalan zaman Romannya. Terus pas lagi jalan-jalan bareng anak-anak lain itu, kita di seberang itu ada kayak semacam tour buat anak-anak di bawah umur 10 tahunan gitu, yang dressed up as Roman army gitu loh. Dan itu udah
pas jalan-jalan kok vibe-nya enak dan lagi sunny juga, dan dilihat dan udah ngebandingin sama London juga dan kota-kota gede, kayak nggak hektik, pas banget gitu loh. Kayak ngelihat London tuh pasti enak banget pasti buat hidup, tapi hektik. Dan juga kedua yang dibilang Ajeng tadi, biaya hidup, living cost-nya itu itu pasti 2 kali lipatnya daripada Chester atau Liverpool dan kota-kota lainnya yang di North. Jadi ya itu salah satu, itu alasan saya milih Chester atau ya sekitar Liverpool. Itu mungkin living cost, suasananya, dan juga pas buat student yang masih baru dan masih mau beradaptasi sama orang-orang lokalnya, dan juga mudah lah buat berbaur dan nggak gitu penuh ya. Jadi ya itu sih. Nah, aku pengen tahu deh, momen apa yang paling berkesan yang nggak akan terlupa dan akan selalu dirindukan dari Liverpool? Kan pasti kalian kan juga udah lama. Ajeng udah setahun, Arthur udah lebih dari 3 tahun mungkin di Liverpool ya kan? Mungkin kalian bisa bagiin itu ke teman-teman, karena kan momen-momen itu kan yang akan kalian ingat terus sampai kalian udah pulang ke Jakarta nanti. Apa? Kalau buat aku sih, salah satu hal yang paling bakal aku kangenin di Liverpool itu sebenarnya cuaca gloomy-nya sih, yang enggak panas tiap hari, gloomy, adem, itu tuh kayak cocok aja gitu buat kayak nyantai. Terus kalau misalkan kita kuliah di Jakarta atau di Indo gitu kan, kita kuliah, aduh males, panas nih, bla bla bla. Oh ini tuh enggak aja gitu, kayak keluar rumah tuh kayak, aduh cuacanya enak gitu, enggak terlalu yang terik banget atau yang terlalu mungkin kayak always sunny kayak London gitu. Karena aku juga prefer cuaca yang enggak always selalu sunny gitu loh. Apalagi juga Liverpool kan pesisir ya, di pinggir pantai gitu kan. Jadi kadang kalau bosen juga bisa lari ke Albert Dock, nyantai di Albert Dock, terus kayak ngeliatin air. Karena buat aku sih air tuh kayak bikin tenang aja gitu. Jadi kayak salah satu tempat pelarian yang bakal aku kangenin adalah Albert Dock sih. Itu. Kalau Arthur, apa nih yang paling berkesan? Sama yang mirip dibilang Ajeng, suka banget sama suasananya pasti Liverpool, dan juga mirip Plymouth, itu juga di pinggir laut banget, jadi punya suasana yang laid back, kalem. Jadi kalau misalnya udah penuh banget pelajaran atau udah penuh banget assessment, itu jadi at least ada suatu hal yang buat escape, dan itu jalan-jalan di pinggiran Albert Dock, dan juga mungkin bisa jalan-jalan di tempat The Beatles, The Cavern Club. Itu juga gak perlu masuk, cuman jalan aja di alleyway-nya udah, itu juga udah lumayan banget escapism-nya. Itu mungkin salah satu hal yang dikangenin ya, suasana. Terus mungkin orangnya bisa juga. Boleh cerita sedikit mungkin, Tur, orangnya tuh gimana nih? Menurut kamu? Orang-orang Liverpool, apa ya, dibanding orang yang Manchester, mungkin menurut saya lebih laid back aja. Itu mungkin Liverpool, karena dengan suasana yang artsy, yang pinggir laut, yang musik banget, yang temanya, yang kotanya didiriinnya dari Beatles dan musik-musik lainnya yang udah di situ. Jadi mungkin orang-orangnya juga masuk ke kita yang mau suasananya yang lumayan chill dan laid back gitu. Oh ya, tadi aku mau nanya nih buat Ajeng. Tadi Ajeng sempat cerita kalau di Liverpool tuh juga dapat beasiswa ya, Ajeng ya. Mungkin kamu cerita, bisa berbagi nih buat teman-teman struggle-nya gimana, dan usaha kamu ketika untuk meraih beasiswa itu gimana? Kalau aku sih, aku tuh sebenarnya honestly udah prepare kayak 2 tahun gitulah, 2 tahun.
Jadi dari sebelum aku lulus S1, aku tuh udah prepare sebenarnya cari-cari beasiswa, terus persyaratannya apa aja kalau pengen beasiswa, kampus mana yang ngeluarin beasiswa, atau program-program apa yang ada beasiswa yang bisa untuk ke kampus yang aku mau itu kan. Terus kebetulan karena aku preparation di IELTS itu di British Council, jadi aku tuh dapat program beasiswa itu dari British Council kan. Jadi British Council itu punya program namanya Grad Scholarship, itu buat postgraduate aja sih ya. Cuman kalau untuk undergraduate aku nggak begitu paham mereka ngeluarin beasiswa program itu atau enggak. Cuman kalau untuk teman-teman yang pendengar yang kalau emang mau pakai program aku nyoba aja nggak apa-apa buat master ini siapa tahu keterima gitu kan. Tapi ya memang harus ini dulu sih jadi student di apa di British Council gitu. Jadi aku waktu itu preparationnya adalah memang sih aku dibilang sama teacher-teacher aku untuk nonjolin motivation letternya gitu. Jadi aku benar-benar ngeluarin apa passion aku di motivation letter itu. Dan puji Tuhan, ya aku kepilih dapat dari Great Scholarship Award itu. Jadi aku di sini full funded sama British Council gitu. Jadi kalau teman-teman yang siapa tahu mau coba lewat British Council program The Great Scholarship Award itu, ya mungkin bisa ditonjolin di skor IELTS-nya sama motivation letternya aja sih. Itu sih saran dari aku. Oke. Jadi tadi lewat British Council ya. Jadi syarat yang pertama tuh harus terdaftar dulu. Terus tadi dapat tips dari Ajeng, kita kalau misalnya mau daftar, motivation letter itu sangat penting. Jadi kita harus put a lot of stress in our interest gitu ya. Harus benar-benar dituangkan di motivation letter itu. Oh, sorry, ada satu lagi. Make sure kampus yang teman-teman mau itu kerjasama sama British Council gitu. Karena program ini tuh kayak antara kerjasama British Council sama si Uninya ini gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau di Liverpool dan di UK ini sebenarnya program untuk beasiswanya cukup banyak ya. Salah satunya yang tadi Ajeng udah mention. Nanti mungkin kita akan ada pembahasan lebih lanjut ya, Dinar ya, di sesi beasiswa gitu buat teman-teman yang tertarik. Sip. Terima kasih banyak nih, Jeng, untuk info menariknya soal beasiswa. Kemudian mungkin Dinar ada ini ya, kita kemarin udah collect dari pertanyaan ya dari teman-teman pendengar. Iya. Jadi kemarin itu aku sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman melalui Q&A Instagram PPI Liverpool. Ini mungkin bisa ganti-gantian ya jawabnya ya. Mungkin ada beberapa, karena kita ada 5 pertanyaan, jadi kita ganti-gantian. Ajeng jawab, Arthur jawab, dan ada 1 pertanyaan yang dua-duanya harus jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama dari @_Naurativa. Ini mungkin Ajeng duluan yang jawab. Apa yang membuat orang-orang tertarik untuk sekolah dan betah tinggal di Liverpool? Nah, kalau menurut aku ya, salah satu alasan kenapa orang kadang pilih kuliah untuk di Liverpool, mungkin pertama banyak orang yang kayak, oh memang karena aku suka klub bolanya gitu kan. Ada juga yang karena dia into music banget dan dia tahu Liverpool itu kota kelahirannya Beatles ya kan. Iya, Terus jadi kadang beberapa orang ya teman-teman yang aku temuin di Liverpool sini tuh kalau aku tanya kayak kenapa kok pilih di sini, pasti reasonnya mereka tuh based antara dua itu gitu. Cuman kalau aku pribadi sih ya memang karena jurusan aku ya memang adanya di Liverpool gitu. Dan ya aku nggak nyesal juga sih untuk milih di sini karena everyone's are friendly gitu ya. Mungkin karena kota kecil juga kali ya. Jadi kayak benar-benar semua orang tuh ramah dan setahu aku kan Liverpool tuh kota pendatang juga ya dari zaman dulunya gitu. Jadi banyak orang-orang dari ya imigran-imigran gitu
masuk ke Liverpool sini. Jadi orang-orang tuh benar-benar welcome banget sama pendatang. Kalau menurut aku, ya alasannya itu sih kenapa orang-orang bisa milih untuk di Liverpool. Iya sih, jadi orang-orang yang di Liverpool banyak yang nggak bosen ya kalau di Liverpool, karena kan banyak atraksi apa yang bisa kita lihat. Nah, untuk pertanyaan kedua itu dari @hamad_1738. Nah, ini bisa dijawab nih sama Arthur, karena Arthur udah lebih dari 3 tahun. Pertanyaannya adalah, is it easy to adapt if you are an international student moving to the UK? I don't think it's that easy though. I think it's more complicated than any person from third world country, especially like us, to adapt to be in the first world country as UK, because there's so many things that you don't know yet, because you're still new. You don't know what's going on yet. You haven't met the local people yet. You don't know what's the local food except fish and chips. You don't know the slang, the words that they're speaking of. You don't know which places to go to have a good food or like have a good drink. You just be by yourself at the beginning of the year. And it's not as easy as it is. But then as the years go by, you met more people, and then you met maybe other Indonesian people, you met more local people, and then you met other international people that will help you out. And then you can just very slowly adapt with the situation. And of course, it depends on which city you live. Because while I'm in Warrington, there's not much Asian. I'm the only Indonesian person in the place, or in Warrington, because I haven't met anyone. And then I just adapt with other international and just very small local people there. But then if you come to Liverpool, there's more Indonesian people, and there's more people that more integrated with other internationals, which is very nice. And then those people will help you out to adapt more. Gitu sih. I mean, at the beginning, maybe you have to struggle with to adapt with the environment, but once you try, then people will help you out. So, Yeah, of course. Oke, kita juga punya beberapa question lagi dari salah satunya @auliajatis. Gimana nih kehidupan di Liverpool setelah menjadi kota dengan kategori paling merah di masa pandemi ini? Siapa nih yang mau jawab? Silakan. Ajeng boleh? Ajeng ya, iya. Boleh. Sejujurnya kayak stres banget sih, stres banget. It's gonna put pressure on you gitu ya, karena lockdown kemarin itu kan karena Liverpool paling tinggi ya, jadi kita benar-benar totally kita nggak boleh keluar kecuali untuk belanja groceries kan. Terus kayak yang tadi aku sebelumnya udah cerita, aku stres dengan tugas kuliah, dengan tesis, terus nggak bisa ketemu orang, keluar juga cuma bisa buat belanja doang. Jadi sekalinya belanja tuh kayak that is the happiest moment of your day gitu loh. Kayak itu highlight of your day banget, cuma keluar untuk belanja aja gitu. Dan aku sih ngerasa aku beruntung banget sama sama kampus aku tuh sangat-sangat diperhatikan gitu loh. As an international student, aku tuh bener-bener dapet counseling dan mental guidance ya, well-being gitulah untuk aku gitu ya. Bener-bener kayak mereka tuh support banget international student-nya di saat-saat pandemi ini gitu loh. Jadi mereka tuh sangat-sangat fast response once aku email nih, aku butuh counseling segala macam bla bla bla. Mereka tuh sangat-sangat fast respon banget akan hal itu. Dan beberapa kali aku juga udah nyoba untuk minta counseling segala macam, dan aku udah ikut counseling beberapa kali itu. It helps a lot
a lot banget gitu. Karena mereka benar-benar ngerti banget gimana caranya bikin kita calm, bikin kita santai lagi untuk ngerjain semua tugas-tugas kuliah kita gitu. Dan aku juga sempat tahu soalnya ada beberapa orang di kampus-kampus lain yang tidak mendapatkan mental support yang aku dapatkan di kampus aku ini gitu loh. Jadi aku ngerasa beruntung banget as an international student at my uni. Aku benar-benar sangat-sangat dikasih full attention untuk itu. Bahkan pernah aku satu kali nggak ikut counsel itu, aku benar-benar yang dicariin di email berkali-kali yang are you okay right now, kayak gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar sekali kita hilang tuh kita di make sure apakah kita baik-baik aja gitu. Dan menurut aku ya challenge banget sih emang waktu Liverpool dinyatakan sebagai kota yang paling merah atau high alert itu ya. Jadi kayak ya siapa sih yang nggak stres gitu. Dan untungnya gimana? Dan sekarang di kampus juga di provide ini ya swab test gratis kan ya dari kampus. Betul. Untuk yang baru datang atau ya yang udah mahasiswa lama juga dikasih swab test gitu. Dan kemarin kan ada salah satu teman dari Indo juga kan yang baru join PPI ini, dia begitu sampai BTW dia masuk di satu kampus sama aku di John Moores juga. Jadi begitu sampai dia itu dijemput sama panitia dari kampus, panitia kayak buat welcoming student nih gitu, dijemput, diantar sampai akomodasi, dan itu tuh disupport dengan grocery selama 2 minggu. Karena kalau datang dari luar kan harus isolasi mandiri 2 minggu kan, di sini di akomodasi masing-masing. Dan ya bagusnya kampus aku tuh dia benar-benar nge-support dengan benar-benar ngasih belanjaan selama 2 minggu gitu. Jadi kita benar-benar udah nggak usah mikirin untuk keluar grocery segala macem gitu. Benar-benar full attention banget ke per studentnya gitu. Berarti mereka memang membantu kita banget ya untuk anak-anak internasional. Betul. Oke, ini ada next question yang keempat itu tentang dari @bunga NRNDR. Dia nanyain tentang soal living cost. Living cost untuk sebulan sekitar berapa sih di Liverpool dan sekitarnya? Coba Arthur mungkin bisa jawab. Yang pasti gak akan mahal banget dibanding kalau tinggal di South atau London. Itu satu ya. Juga pasti setiap orang beda-beda kebutuhan makannya. Dan juga nggak tahu kalau misalnya bisa masak atau enggak. Dan juga kalau misalnya belinya di restoran terus, itu pasti mahal. Tapi kalau kita lihat living cost dari masak, kalau kita bisa masak, belinya groceries yang juga harganya standar, ya paling kira-kira 900 atau 1.000 pound per bulan. Dan juga kalau misalnya juga accommodation itu penting banget buat dicari yang mana yang benar dan juga harga standarnya. Karena mungkin rata-rata di Liverpool atau Chester atau Warrington pasti sekitar 400-500-an. Kalau emang di accommodation kayak Warrington itu mungkin yang box room gitu udah 200 atau 300 bisa. Jadi standarnya lumayan ya nggak mahal-mahal banget lah ya, standar gitu yang cukup banget lah. Dan juga Liverpool emang bukan standar kota yang mahal. Ajung juga sekitar segitu berarti? Sekitar segitu juga sih ya, roughly kalau dihitung. Kan kalau misalkan living cost tuh berarti akomodasi, makan, sama ya ditambah ini deh internet, ya kan paketan HP gitu, misalkan 20 pound, 10 pound gitu per bulan, ya kan. Terus ya untuk leisure and entertainment ya
sebulan 1.000 cukup sih kalau buat aku gitu. Tapi ya tergantung lifestyle tiap orang juga sih sebenarnya. Bener. Kalau lifestyle kamu tinggi pasti ya per bulan tinggi juga gitu kan. Gitu. Soalnya kan Dan mungkin sebenarnya juga keistimewaannya Liverpool kita tempat-tempatnya cukup dekat kali ya. Jadi Iya. menghemat untuk transportasi juga kan ya. Betul, Iya. betul. Buat ini ada- kereta paling juga lumayan, iya paling transportasi juga nggak mahal-mahal banget. Dan juga kalau udah di Liverpool nggak perlu kemana-mana banget, semuanya dekat, semuanya ada. Jadi ya paling cuma tempat-tempat spesifik ya yang harus bayar gitu. Kalau untuk ke Alberto kan kita bisa lihat pemandangan segala macam, nggak perlu bayar, lihat pengalamannya juga udah enak. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Dua-duanya harus bisa jawab. Dari @Rania MRZK. Hal-hal apa aja yang perlu diketahui sebelum pilih atau masuk di universitas yang ada di Liverpool dan sekitarnya? Mungkin bisa dimulai dari Ajeng. Kayak yang tadi pas awal-awal aku bilang, make sure kalau kamu tuh cari tahu fakultasnya ada di kampus apa gitu. Misalkan, karena di Liverpool ini kan ada beberapa kampus ya, dan sekitar Liverpool tuh ada beberapa kampus kan. Make sure kayak kamu tahu fakultas mana yang bakal kamu pilih gitu, ada di kampus apa, dan setelah kamu nemu kampusnya untuk kamu cari akomodasi, ya menurut aku usahakan yang deket kampus sih kalau nyari akomodasi, biar kayak nggak perlu biaya transportasi lagi segala macem gitu kan. Terus make sure juga kalau sebelum kamu menentukan untuk kamu berangkat ke Liverpool tuh, kalau menurut aku make sure kamu udah punya ya kenalan lah di sini. Makanya kan bisa follow IG-nya PPI dulu untuk bisa kenalan sama teman-teman PPI. Jadi begitu kamu nyampe sini, kamu nggak bakal sendirian banget gitu. Itu sih kalau dari aku. Arthur, gimana? mungkin dari saya yang perlu diketahui sebelum di Liverpool itu mungkin baca-baca lagi tempat-tempat mana yang bisa buat jalan-jalan, buat leisure. Oh iya, itu Atau- setuju juga sih aku. Iya. Jadi sampai sana juga nggak bingung dan tahu apa sih ya ini nggak perlu banget sebetulnya, tapi kayak meaningnya kotanya apa sih. Jadi kalau misalnya ketemu locals bisa ngobrol dan ada tau konteksnya apa kotanya gitu loh. Research dikit-dikit lah. Jangan sampai sana bener-bener kok gini, kok mereka kesini, atau jangan datang dan nggak tahu apa-apa. At least research makanannya apa, atau juga ya yang tadi mungkin bisa cari orang yang lumayan tahu atau yang udah ada kenalan. Tapi ya kalau menurut saya sih kita lihat dari leisure-nya aja. Jadi sampai sana nggak bingung dan tahu mau restoran apa, pub apa, ada tempat main apa, tempat musik apa, bar apa. Jadi bisa jalan-jalan dulu mungkin dan nggak bikin stres buat kelanjutannya. Bener sih, itu penting banget sih untuk ngilangin stres ya. Jadi kita bisa tahu kita mau kemana. Oke, nah terakhir nih untuk menutup LivePod perdana kita pengen tahu apa sih pesan dan kesan untuk teman-teman yang ingin bergabung ataupun masih berjuang di Liverpool. Kalian mungkin bisa kasih ke kita. Mungkin bisa dimulai dari Ajeng atau Arthur nih, mau yang mana duluan? Dari Arthur dulu boleh. Oh, Arthur dulu boleh. Oke, Arthur duluan. Gimana? Buat yang masih dan atau mau kesini, menurut saya juga prepare secara mental. Usahain udah siap dan juga udah siap kesini dan udah prepare udah mentally stable lah buat kesini, karena yang dilihat orang tuh kita kesini, kita abroad
terus kayak hidup aja segampang udahlah, udah aman. Tapi enggak, kesini tuh ada beratnya juga. Tadi kayak pembahasan yang tadi, gampang nggak sih adaptasi? Adaptasi itu susah. Adaptasi itu susah, jadi mesti diingat secara pikiran dan mental kalau kamu siap, kalau saya siap buat pergi jauh dari negara yang berapa ribuan, puluhan ribuan kilometer jauhnya dari keluarga dan teman-teman dekat. Itu pertama. Dan kedua, buat yang udah di sini, ingat tujuannya, kenapa kamu belajar atau saya belajar ke luar negeri, kenapa tujuan saya ke UK, kenapa tujuan saya ada di University of Liverpool. Jangan lupa kalau tujuannya itu buat study. Ingat juga orang tua yang udah membiayain dan lain-lain lah. Itu menurut saya perlu banget diingat. Karena mungkin banyak orang yang lupa kenapa ke UK, kenapa bukan UK doang, yang US, kemanapun, lupa tujuannya apa. Jadi dia malah kemana-mana gitu loh. Jadi itu menurut saya penting banget. Dan ya semangat sih. Semangat terus, mungkin gak gampang atau mungkin gampang atau mungkin enjoy banget di sini. Dapat kebebasan banyak banget yang pasti jauh dari Indonesia. Beda banget cara pikirnya orangnya. Itu juga perlu dipikir juga. Be mindful of your own personality, or be mindful of your own mind. Yang pasti datang ke sini bakal lebih open, pikirannya bakal kebuka banget dan beda banget. Dan prepare, siap-siap, yakin akan diri kamu sendiri kalau saya bisa di sini untuk buat lebih lanjut lagi ke dunia yang luas ini. Gitu. Lanjutnya mungkin bisa Ajeng. Kalau aku pesannya buat yang teman-teman yang masih berjuang di Liverpool, karena aku juga sebentar lagi udah mau balik juga ke Indo gitu ya. Semangat buat kalian. Seperti apa yang tadi kata Arthur bilang, ingat tujuan kalian sebenarnya di sini tuh apa gitu. Jangan lupa sama tujuan itu, karena ya manusiawi ya. Kadang orang kalau udah terlanjur kesenangan sama sesuatu, jadi lupa akan tujuan awalnya gitu kan. Dan itu sih, pertama itu ingat terus tujuan kalian apa. Kedua, selalu ingat ini it's a hard time for all of us gitu kan. Bener-bener ini tuh pandemi ini tuh nge-challenge kita banget gitu ya. Tapi ingat kalau kalian tuh nggak pernah sendiri di Liverpool. Jadi kalau misalkan ada apapun, ada anak PPI yang bakal support kalian tinggal chat siapa di anak-anak PPI yang menurut kalian bisa kalian percaya untuk nge-support kalian. Jadi tenang aja, kalian nggak berjuang sendiri gitu. Karena tujuannya juga menurut aku ada PPI ini kan kita bisa menyediakan rumah yang walaupun jauh, tapi ini rumah gitu untuk kita semua gitu. Jadi berjuang sekeras-kerasnya dan jangan ragu untuk selalu minta tolong sama orang gitu. Karena yang susah nggak cuma kalian doang kok gitu. Kita semua ngadepin ini bareng-bareng gitu. Dan pesannya untuk yang mau ke Liverpool, aku mau kasih pesan juga untuk di saat kayak gini mau berangkat ke Liverpool yang emang bakal jauh dari keluarga di saat pandemi gini tuh emang siapin mental kalian gitu, benar. Karena mau nggak mau kalian juga akan dihadapin dengan hal yang sama dengan anak-anak yang udah ada di sini gitu. Cuman anak-anak yang udah ada di sini kayak ya udah memang udah siap duluan aja untuk ngadepin semua ini kan. Jadi
prepare mental karena itu semua penting banget. Dan buat anak yang nggak kebiasa ngerantau, mungkin bisa bisa diteguhin lagi pendiriannya untuk siap jauh dari apapun itu yang ada di rumah gitu. Tapi sama juga pesannya sama yang udah berjuang di sini juga, jangan ragu untuk ngontak siapapun yang ada di Liverpool gitu. Pasti semuanya akan nge-support dan saling bantu kok. Kadang minta tolong atau sekedar curhat aja gitu nggak ada salahnya gitu. Ya itu aja sih kalau menurut aku pesan-pesan aku buat yang udah ada di Liverpool ataupun yang mau berangkat gitu. Oke, well not. Terima kasih banget nih buat Ajeng dan Arthur yang sudah menyempatkan diri untuk meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita semua di sini. Semoga ini bukan jadi perpisahan aja ya buat kita. Maksudnya kita berharap yang terbaik untuk kalian berdua ke depannya. Kita selalu tetap terbuka buat kalian sebagai keluarga besar PPI Liverpool. Jadi kalau misalnya kalian main-main lagi ke Liverpool, welcome. Kita bisa main-main bareng lagi gitu. Jadi jangan berhenti silaturahminya. Kita tetap berharap yang terbaik buat kalian berdua. Semoga juga LivePod hari ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat buat semua yang mendengarkan. Ya, LivePod ini bisa didengarkan di Spotify, iPodcast, Anchor, dan bisa juga ditonton melalui YouTube dan IGTV PPI Liverpool. Dan jangan lupa follow IG PPI Liverpool untuk info-info selanjutnya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Nantikan LivePod selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Kami mewakili teman-teman dari PPI Liverpool pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ajeng, terima kasih Arthur. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan LivePod. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk info menarik lainnya, jangan lupa follow IG kami di @ppi_Liverpool. Juga di website kami di www.ppiliverpool.org. Terima kasih.